All crew standby. Audio standby. Lighting standby. Graphic standby. Kamera standby. Director standby. Kami dari Dinas Kominfos Provinsi Bali dengan bangga mempersembahkan 5, 4, 3, 2, 1. Pengisi acara diwajibkan untuk melakukan swab sehari ataupun pada saat pelaksanaan Pesta Kesenian Bali pada hari ini, sehingga dipastikan seluruh pengisi acara ataupun para tamu undangan yang hadir tentunya datang dengan hasil negatif begitu ya Pak ya dari COVID-19. Dan tentu saja meskipun demikian tetap diwajibkan untuk menggunakan masker dan juga menjaga jaraknya. Dan saudara, Pesta Kesenian Bali tahun ini sendiri nantinya akan digelar dari tanggal 12 Juni hingga 10 Juli. Kalau tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya Pak, apakah ada perbedaan? Di mana kalau tahun lalu masyarakat bisa datang langsung ke Taman Budaya Provinsi Bali untuk menyaksikan setiap pagelaran, sarasehan dan lain sebagainya begitu ya Pak ya? Ya. Kalau tahun ini apakah akan dilaksanakan secara virtual atau seperti apa? Ya, sekarang karena pandemi ini formatnya memang sengaja disusun berbeda, yaitu satu yang bernama daring, baik. Kemudian yang satu lagi yang bernama luring atau online dan offline. Ya, begitu. Jadi bisa langsung ataupun dari bisa langsung dan ada juga melalui media jaringan. Teknologi begitu ya. Nah, oleh karena itu format yang dipakai di sini adalah sebagian sudah direkam, baik. Ya, sebagian ada juga dipentaskan secara langsung oleh. Karena itu masyarakat diharapkan bisa menonton melalui media, apakah itu televisi atau media online lainnya. Dan ada beberapa acara yang juga dilaksanakan secara langsung baik di Art Center ini di Taman Budaya maupun di Isi Denpasar. Jadi itu bentuk-bentuk kesenian yang diprediksi tidak begitu banyak mengundang penonton. Jadi penonton ada yang bisa ke sini, tapi itu diperkirakan penontonnya tidak terlalu banyak seperti Gong Kebiar misalnya, ya, atau Bleganjur misalnya. Oleh karena itu ada penonton yang kemungkinan bisa ke sini dan sebagian besar penonton hanya bisa menyaksikan melalui televisi. Baik, ini menarik juga karena ada beberapa peraturan baru begitu ya Pak ya, yang mana yang bisa disaksikan dan mana yang bisa disaksikan langsung ataupun daring dari rumah begitu bisa Anda saksikan juga di media sosial dari Pesta Kesenian Bali ini sendiri. Kali ini, siang hari ini tentunya nanti acaranya akan berlangsung sedemikian rupa di mana nanti akan ada pembukaan tari baris anak-anak begitu ya Pak ya? Bandana Manggala Yuda, betul ya Pak ya? Dari Sanggar Seni Karawitan betul? Dari Isi sebenarnya, tetapi kita bekerja sama dengan sebuah berkolaborasi begitu berkolaborasi. Tapi yang menampilkan yang menarikan anak-anak. Baik. Selain itu juga nanti kita akan menyaksikan bersama rekaman sambutan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang sekaligus nanti akan membuka Pesta Kesenian Bali tahun ini dengan penancapan kayon. Tentunya diwakil oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beserta Gubernur Bali. Selain itu nanti kita juga ada penayangan video Ped Aye, di mana biasanya kalau di tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya begitu dilakukan di Renon ya. Live disaksikan oleh masyarakat, namun kali ini berupa video ya Pak ya? Berupa video yang sudah direkam. Pratiti Urana Kerti. Ya. Mungkin bisa disampaikan sedikit soal video ini. Jadi kalau sebelumnya kita bisa berduyun-duyun, ya bertumplek-blek datang ke depan Majelis Sandi itu untuk menyaksikan pawai dari kabupaten kota atau juga grup-grup nasional bahkan internasional, tapi kali ini sudah direkam sebelumnya dalam secara virtual di seluruh Bali oleh satu tim artistik yang sudah disiapkan. Walaupun begitu, walaupun tidak begitu lama, hanya beberapa menit saja, tapi ini sudah merepresentasikan, mewakili pawai-pawai yang biasa kita tampilkan di PKB itu. Namun dalam ini lebih ditata lebih artistik karena ini direkayasa. Rekamannya direkayasa, juga unsur-unsur yang lainnya direkayasa, tapi telah mencerminkan inilah
salah satu ikon daripada atau penanda PKB itu digelar adanya pawai itu yang banyak disaksikan. Dan ini pun juga masih mengajak begitu ya seniman-seniman dari Ya. masing-masing kabupaten ataupun kota begitu ya Betul, Pak ya? melibatkan juga seniman-seniman lainnya. Baik. Walaupun dalam format yang lebih kecil ya begitu. Direkam, ada seni visual juga di sana, begitu ya. ya Pak ya. Dan pemirsa tentu saja kami juga tidak lupa mengingatkan Anda bahwa siaran langsung Pesta Kesenian Bali tahun ini Anda bisa saksikan melalui live streaming media sosial TVRI Bali juga. Jadi untuk Anda yang sangat penasaran seperti apa nanti pembukaan akan berlangsung, jangan lupa untuk tetap standby karena kita akan segera mulai. Rencana pembukaan Pesta Kesenian Bali ini akan dimulai pada pukul 11, Saudara. Dan mungkin akan berlangsung kurang lebih 1 atau 2 jam ke depan. Nanti setelah penayangan video PNAI, Anda juga perlu ketahui bersama, Saudara, kita juga akan ada pagelaran Sendra Tari. Ya. Ini juga adalah penampilan spesial yang Ya. akan ditampilkan khusus di Gedung Siranawa kali ini dengan tema Ureksa Kastuba. Ya. Betul ya Pak, ini Betul. adalah Sendra Tari yang ditampilkan atau dipersembahkan oleh Isi Denpasar. Isi Denpasar, Tepat sekali ya Pak ya. Ya. Apa yang spesial dari Sendra Tari ini Pak? Sebenarnya Sendra Tari ini mengacu kepada tema PKB. Ya. Karena tema PKB sekarang ini warna, hutan, pohon begitu. Jadi pihak ISI pun menyesuaikan garapannya. Jadi itulah judulnya tadi. Kalau arti harfiahnya bagaimana tumbuhan itu, pepohonan itu selalu akan menggeliat, selalu tumbuh menjadi bagian dari kehidupan manusia, menjadi keakraban manusia. Manusia tidak bisa berpisah dari pohon. Dari lingkungan begitu lingkungan ya? Pohon ini. Ini mungkin semacam begini kalau kita melihat kearifan lokal Bali yang bernama Trihita Karana itu. Trihita Karana. Isinya sebenarnya begitu. Bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan alam lingkungan seperti kita kenal tadi, dan hubungan manusia dengan manusia. Nah, cerita ini diambil dari cerita rakyat. Cerita rakyat ya? Cerita rakyat. Nama ceritanya adalah Japatuan. Baik. Ini cerita ini belum begitu tua umurnya. Ini baru muncul dalam bentuk gaguritan. Gaguritan itu adalah prosa lirik Bali di daerah Bali Timur di Karangasem pada awal abad ke-20. Ini cerita rakyat, isi cerita rakyat. Ada juga bau-bau dongengnya di sini. Kenapa disebut dongeng? Karena pelaku utamanya, tokoh utamanya yang bernama Japatuan itu memiliki istri seorang bidadari. Baik. Sama dengan Raja Pale. Kalau di Jawa itu ada lagi ada yang beristri bidadari itu. Semacam itu, tapi juga ada unsur-unsur mitologinya. Karena ada melibatkan para dewa di sini. Baik. Di mana Japatuan itu sampai menuju ke Indraloka. Jadi ada dewa Indra yang memberikan anugerah kepada Japatuan ini. Isinya adalah bagaimana kita menghormati alam, flora dan fauna. Baik. Itu sebenarnya pesan moralnya dari cerita Japatuan ini dengan judul yang tadi. Baik, tentunya pemirsa di rumah semakin penasaran ya seperti apa Sendra Tari yang akan ditampilkan nanti pada pembukaan PKB tahun ini. Nah, Anda juga bisa lihat bersama Saudara, meskipun kita lihat bersama di Gedung Siranawa Taman Budaya Provinsi Bali. Situasi terkini sudah Anda lihat beberapa tamu undangan sudah mulai berdatangan. Tentunya nanti kita juga akan menunggu tamu-tamu VVIP. Ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang masih kita nantikan kehadirannya, beserta juga dengan Gubernur Bali, beserta Ibu, serta Wakil Gubernur nanti juga dijadwalkan hadir dalam acara kita pada kali ini. Anda juga bisa lihat bersama beberapa tokoh sudah hadir di Gedung Siranawa. Nanti tentu saja undangan-undangan yang akan hadir dari Konsul Negara Sahabat juga dipastikan diundang. Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota sudah Anda lihat juga di layar kaca sudah hadir. Kemudian Ketua DPD Provinsi Bali beserta Ibu. Turut hadir pula nanti Sekda Provinsi Bali. FKPD Provinsi Bali juga nanti akan hadir bersama-sama menyaksikan pesta pembukaan tahun ini. Seperti Anda lihat bersama, protokol kesehatan tetap dilakukan secara ketat ya. Menggunakan masker, menjaga jarak, dan pastinya harus digunakan terus maskernya selama acara berlangsung. Selain itu nanti ada juga
pimpinan DPRD Kabupaten Kota, tokoh atau para pemuka agama, bisa Anda lihat juga saudara sudah hadir, pemuka adat, tokoh masyarakat, seniman, budayawan, pimpinan media, dan juga undangan lainnya. Ada juga kepala instansi vertikal nanti akan hadir bersama. Yang menarik adalah nanti tentunya pembukaan ini akan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia namun melalui video ya Pak ya? Video ya, rekaman. Meskipun demikian ini tentunya tidak mengurangi makna karena ini juga dilakukan demi protokol kesehatan, menjaga agar tidak tertular dari virus-virus. Dilakukan dari Jakarta, dilakukan dari virtual. Untuk sekarang itu hanya setengah saja. Oleh karena itu, para seniman yang tahun lalu telah mempersiapkan grupnya, garapannya, keseniannya, tampilannya, terpaksa beberapa seni pertunjukan yang untuk tampil di Arda Chandra di tempat-tempat lain itu terpaksa ditunda dulu. Yang diberikan peluang hanya setengahnya saja. Baik. Nah, oleh karena itu para seniman yang tidak diberikan kesempatan mungkin ya bisa saja kecewa, ya tetapi mereka maklum begini keadaannya. Lalu yang lainnya seniman-seniman sebagian itu diberikan kesempatan dan tentu mereka sangat antusias karena 2 tahun malahan mereka mempersiapkan. Tahun lalu tertunda, sekarang Baik, kita lihat di layar kaca Anda saudara, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Nur Salahuddin Uno beserta dengan Gubernur Bali Bapak Wayan Koster telah hadir di Gedung Sirarnawa Taman Budaya Provinsi Bali. Tentunya sekali lagi untuk bersama-sama nanti secara simbolis membuka Pesta Kesenian Bali mewakili Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Sekali lagi saudara, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, siaran pembukaan Pesta Kesenian Bali ini bisa Anda saksikan secara langsung juga melalui media sosial TVRI Bali. Dan tentunya nanti kita juga akan bersama-sama melihat secara simbolis pembukaannya akan dilakukan dengan penancapan kayon. Ini juga nanti menjadi hal yang menarik ya Pak ya. Berbeda dari hari-hari sebelumnya, berbeda dari pelaksanaan sebelumnya. Ya, para undangan mulai menempati tempat duduk yang disediakan. Sekiranya kita akan segera mulai acara pembukaan Pesta Kesenian Bali beberapa saat lagi, saudara. Baik, tadi saya sempat sebutkan bahwa nanti pembukaannya akan menggunakan kayon. Kira-kira tadi sudah Bapak sebutkan ada pohon kalpataru juga yang menjadi simbol. Namun kayon ini sendiri ada makna tersendiri, Pak? Secara visual, secara material, kayon itu bagian dari bentuk dari sebuah wayang. Dalam wayang kulit Bali itu ada namanya kayon. Kayon itu bentuknya memang seperti gunung, tapi agak bulat begitu ya. Kayon itu. Nah, ini kayon inilah yang digunakan sebagai karena mirip dengan pohon. Mungkin nanti kita akan sambung lagi Pak, karena sesaat lagi kita akan segera menyaksikan video teaser Pesta Kesenian Bali ke-43 tahun 2021 yang menandai dimulainya.
Baik saudara, itu tadi kita saksikan bersama video teaser Pesta Kesenian Bali yang mengawali acara pembukaan PKB ke-43 tahun ini. Selanjutnya kita akan menyaksikan tari baris anak-anak Bandana Manggalayuda.
akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tentunya sekali lagi tarian Bandana Manggala Yuda tadi ditarikan oleh Isi Denpasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, nama budaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia beserta Ibu Nur Salahuddin Uno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Bintang Puspayoga, yang kami hormati anggota DPR RI dan DPD RI Dapil Bali, yang kami hormati Gubernur Bali beserta Ibu Putri Koster, Wakil Gubernur Bali, para konsul negara sahabat, yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Bali, Sekretaris Daerah Provinsi Bali beserta Ibu Widyasmini Indra, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, Wali Kota, Bupati Sebali, Pimpinan DPRD Kabupaten Kota Sebali, Kepala Instansi Vertikal, Kepala Perangkat Daerah Provinsi Bali, para pemuka agama, pemuka adat, tokoh masyarakat, seniman, budayawan, dan pimpinan media massa, serta undangan lainnya yang kami hormat pula. Rangkaian acara pembukaan Pesta Kesenian Bali yang ke-43 tahun 2021 pada hari ini kita awali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Menteri Raya. Pariwisata dan Hadirin Ekonomi kami mohon Kreatif, berdiri. Bapak Nur Salahuddin Uno, kemudian juga Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan Selanjutnya adalah doa bersama yang kali ini tentunya akan dipimpin oleh Ide Sri Begawan Putra Nata Nawang Sepemayun. Om Wignamastu Namasidhyam, Om Swastiastu. Mari kita sama-sama berdoa dalam hati yang hening, yang suci. Doa kami pimpin dengan cara agama Hindu, bagi agama lain menyesuaikan dengan keyakinannya sendiri. Doa dimulai. Huamyunasa waset matyuna jayo Trinayanam catur bujem wiswana pitambar sarwaroga apa cawe papa matyuna sahasraya
sarwa kala kali kluse wigraha wiwata doswapna durmita durmanggalia papa kroda winasai keratala daraya sarwa wigna winasem empat yam yam biam nama amatiwana jaya sya jaya namami hanut kirtayat dirgayu semawapno di sangrama wijayawat amat matam sudah wariastu pertama sudah duityam sudah tritya sudah caturta sudah riastu Mayu Aswadya Pradnya Suka Sriem Dharma Sentana Wadincem Satu Te Sabdolaya Yata Merustu Dewa Yawat Somom Ahitari Chandra Kogat Yawat Gange Yawat Wam Tiga Hayu Tat Astu Wamai Genem Astu Tat Astu Om Subam Astu Tat Astu Om Sukem Bawantu Om Punam Bawantu Om Sriem Bawantu Om Sabdo Diastu Inama Swaha Om Yang Widi sebagai pelindung semua kehidupan dan penguasa atas kematian yang melihat semua yang ada di tiga semesta dan memegang empat penjuru semesta yang beraneka warna yang melenyapkan semua penyakit, yang membasmi kejahatan dan kematian, yang menyucikan semua kekotoran dari zaman ke zaman, sampai penyakit COVID-19 yang jahat termusnahkan, semua perselisihan, pertengkaran, mimpi-mimpi yang jahat, petanda-petanda jahat, ramalan-ramalan yang jahat, kebencian dan kemarahan dileburnya, yang membuat suatu zaman nangun sat ketilo ke Bali menuju negara kang tata titi tentang keterahaja kemahripah loh Cinawi, kebahagiaan tanpa duka yang menghancurkan semua rintangan dan menghalangan kami menghaturkan sembah bakti kehadapan Yang Widi Tuhan yang Maha Kuasa. Dia yang berkarya dalam kebudayaan, dalam mempersembahkannya di PKB 42 yang jatuh pada hari Canesar Wage Tamir tanggal 12 Juni tahun 2021 dengan tema Purna Jiwa Perenaning Wana Ketih, Jiwa Paripurna Napas Pohon Kehidupan, dan dengan lantang melantunkan kidung bait-bait suci dan sebutan dewa-dewa dia sebagai pemenang, orang yang mampu mengatasi kematian dan memperoleh umur yang panjang, senantiasa sehat, sejahtera, dan bahagia, sebagai diri yang sejati dan disucikan, sampai di empat penjuru semesta. Semoga semua jiwa-jiwa menjadi suci dan sempurna. Om Yang Widi Asa Tuhan Yang Maha Esa, berikan kami kehidupan dalam kemasyuran yang bijaksana, kesejahteraan dan kebahagiaan di ketujuh keturunan anak cucu kami. Yang Widi sebagai penguasa ketujuh semesta yang agung ini dilambangkan sebagai Meru. Selama Amrita Soma hadir di muka bumi, selama matahari dan bulan ada di langit, selama itu manusia akan berjaya dan memperoleh umur panjang, mendapatkan kemerdekaan, menemukan kesejahteraan dan selalu dalam kebahagiaan. Om Santi, Santi, Santi. Semoga semua kehidupan damai senantiasa adanya. Doa selesai. Baik saudara, usai doa bersama tentunya kita akan mendengarkan sambutan dari Gubernur Bali Bapak Wayan Koster. Mari kita saksikan bersama. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan Gubernur Bali. Dengan hormat disilakan.
Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia yang berkenan akan memberikan sambutan dan membuka acara Pesta Kesenian Bali ini secara virtual. Sane Subaktin Titiang Ide Sri Begawan Putra Nata Wangsa. Yang saya hormati Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang ditugaskan secara khusus oleh Bapak Presiden. Tepuk tangan untuk beliau. Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu Bintang. Selamat datang Ibu, berkenan hadir. Para konsul negara sahabat, Bapak Wakil Gubernur Bali, Forkopimda Provinsi Bali, Bapak Sekda beserta Ibu, Bendesa Agung Majelis Adat Provinsi Bali, Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali, Bupati Wali Kota Sebali, Ketua DPRD Kabupaten Kota Sebali, seluruh undangan dan krama Bali yang mengikuti secara langsung maupun daring acara pembukaan Pesta Kesenian Bali ke-43 tahun 2021. Dumugi sareng sami rahajeng miwah rahayu. Angayu bagya kita ucapkan ke hadapan Hyang Widiwasa karena atas asung kertewar nugrahnya kita bersama-sama dapat mengikuti pembukaan Pesta Kesenian Bali ke-43 tahun 2021 dalam keadaan sehat dan penuh kebahagiaan. Pesta Kesenian Bali dirintis sejak tahun 1979 pada masa kepemimpinan Gubernur Bali yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ide Bagus Mantra yang menjabat sejak tahun 1978 sampai 1988. Pesta Kesenian Bali diselenggarakan setiap tahun menjadi wahana pelestarian dan pengembangan seni tradisi yang merupakan salah satu unsur kekayaan kebudayaan Bali. Setiap masa kepemimpinan Gubernur Bali, Pesta Kesenian Bali selalu diselenggarakan sebagai komitmen untuk menjaga seni tradisi Bali yang kita kagumi secara bersama-sama. Demikian pula komitmen saya bersama Bapak Wakil Gubernur Bali, Cok Oke Sukawati, sesuai dengan visi Nangun Satkirti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia skala niskala. Sesuai prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Saya berkomitmen penuh untuk terus memajukan kebudayaan Bali dengan meningkatkan standar kualitas penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali yang diperkokoh dengan kebijakan berupa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Astungkara Pesta Kesenian Bali ke-43 tahun ini dapat kita laksanakan dengan mengusung tema Purna Jiwa, Prananing Wana Kerti, Jiwa Paripurna, Napas Pohon Kehidupan. Beragam acara akan dilaksanakan selama 1 bulan penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali, antara lain pawai atau ped aya, pergelaran atau reka sadana, lomba atau pawimba, loka karya atau kriya loka, sarasehan atau widyatula, pameran atau kanda rupa, parade atau utsawa, dan pemberian penghargaan Adi Sewaka Nugraha.
Acara juga diisi dengan pameran IKM Bali Bangkit yang dilaksanakan oleh Dekranasda Provinsi Bali, melibatkan IKM dan UMKM pilihan dengan kurasi yang sangat ketat, sehingga dipastikan menampilkan produk-produk kerajinan unggulan bagi kerajinan pengrajin rakyat Bali. Penataan pameran diatur sedemikian dengan desain yang rapih, tematik, lapang, dan indah. Sehingga kita bisa melihat tampilan sangat berbeda jika dibandingkan dengan pameran-pameran pesta kesenian Bali sebelumnya, dibandingkan dengan apa yang pernah saya lihat selama ini. Tepuk tangan. Tentu setelah ini saya mengajak Bapak Menteri sama-sama melihat bareng dan berharap bantu perajin kita yang sedang lagi kesulitan. Pak Menteri bersama Ibu. Tema Purna Jiwa Prananing Wanakerti merupakan pengejawantahan visi Nangun Satke Tulu ke Bali yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Satkerti, yaitu Atma Kerti atau penyucian jiwa, Danu Kerti atau penyucian sumber air, Wana Kerti atau penyucian tumbuh-tumbuhan yang menjadi tema Pesta Kesenian Bali saat ini, Segara Kerti atau penyucian laut, Jana Kerti atau penyucian manusia, dan Jagat Kerti penyucian alam semesta. Tema ini secara khusus diimplementasikan untuk memuliakan dan menghormati keutamaan tumbuhan, hewan, serta keragaman hayati yang ada di dalamnya. Kemudian dikemas dalam karya seni yang padu, utuh, unik, sekaligus mempesona. Kesenian yang hidup dinamis di tengah-tengah keseharian kerama desa adat di masing-masing kabupaten kota se-Bali. Seni yang meramu simbol-simbol dari nilai adat istiadat, tradisi, dan kearifan lokal. Pandemi COVID-19 tidak menyurutkan semangat dan kegairahan kita bersama dalam menyelenggarakan Pesta Kesenian Bali tahun ini. Justru membuat masyarakat seni di Bali mampu beradaptasi secara kreatif dan inovatif, utamanya dalam cipta karya seni virtual, termasuk membangun kebiasaan baru dalam mengelola event seni secara hibrid, luring, dan daring, dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Inilah jati diri otentik masyarakat Bali, bahwa dalam kondisi apapun tetap mampu berkreasi dengan kualitas karya seni yang semakin meningkat dan membanggakan. Tepuk tangan untuk para seniman kita. Ketangguhan dan semangat bertubi-tubi inilah yang harus kita teladani, terutama bagi generasi milenial Bali. Spirit untuk menjaga warisan kekayaan dan keunikan budaya Bali dengan adat istiadat, tradisi, seni, dan kearifan lokal yang suci, agung, dan adiluhung, jangan sampai mengalami perusakan dan kepunahan. Saya mengingatkan ini. Mari kita bergerak bersama, diiringi komitmen, dedikasi, dan keyakinan yang kuat dalam memikul tanggung jawab, yaitu menjaga warisan budaya yang ideologis luhur ini demi Bali dalam menghadapi tantangan dan permasalahan lokal, nasional, dan global. Pada kesempatan yang baik ini, atas nama masyarakat dan pemerintah Provinsi Bali, saya menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya ke hadapan Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang berkenan membuka Pesta Kesenian Bali 2021 secara daring. Arahan Bapak Presiden akan menjadi penyemangat dan pengungkit spirit optimisme seluruh masyarakat Bali untuk tetap kreatif dan produktif
di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini. Izinkan pula saya menyampaikan terima kasih ke hadapan Bapak Presiden Republik Indonesia beserta jajaran Kabinet Indonesia Maju yang telah memberi perhatian luar biasa dalam penanganan pandemi COVID-19 dan percepatan pemulihan pariwisata serta perekonomian Bali. Sampai beliau menugaskan Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ngantor di Bali sampai selesai COVID-19. Tepuk tangan untuk beliau. Selanjutnya, saya memohon kepada Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia berkenan memberi sambutan serangkaian pembukaan Pesta Kesenian Bali ke-43 tahun 2021 ini. Khusus kepada seniman, pekerja kreatif, dan seluruh peserta yang berpartisipasi dalam Pesta Kesenian Bali tahun 2021 ini, saya memberi apresiasi yang setinggi-tingginya. Semoga seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan lancar, nyaman, aman, dan sukses. Demikian yang dapat disampaikan. Atas segala perhatian Bapak Ibu sekalian, baik yang hadir langsung maupun daring, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Baik saudara, telah kita saksikan bersama tadi laporan dari Gubernur Bali Bapak Wayan Koster yang tentunya sudah menyebutkan komitmennya untuk mendukung para seniman Bali dan juga melestarikan budaya Bali tentunya dalam Pesta Kesenian Bali. Dan saudara, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Nur Salahuddin Uno. Mari kita saksikan bersama. Om Swastiastu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, rahayu, salam sehat, salam Indonesia maju, penuh semangat. Yang saya hormati, yang sama-sama kita muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo yang akan nanti memberikan sambutan secara virtual. Yang saya hormati Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu I Gusti Ayu Bintang Darmawati. Yang kami hormati sahabat saya, hampir 6 bulan ini Pak, saya maraton terus berjuang bersama Bapak Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster beserta Ibu. Mohon tepuk tangannya untuk Bapak Gubernur kita, sama Wakil Gubernur Bapak Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati beserta Ibu juga. Terima kasih Pak Cok Aceh. Juga hadir di sini Ketua DPRD Provinsi Bali, Bapak Inyoman Adi Wiryatama beserta Ibu juga. Juga Bapak Kepala Dinas Kebudayaan, Kepala Dinas Pariwisata. Juga hadir para bupati, para wali kota se-9 kabupaten kota Provinsi Bali, Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD se-Provinsi Bali, para pimpinan dunia usaha, juga hadir para rektor perguruan tinggi negeri, PTN dan perguruan tinggi swasta, para tokoh budayawan dan seniman, juga hadir Bapak Kapolda, para konsul kehormatan,
dan juga tokoh-tokoh terhormat Bapak Bendese Agung, juga tadi ulama dan tokoh agama, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Yang saya hormati rekan-rekan media dan para penonton yang hadir secara online maupun offline. Karena kami full tim, Bapak Gubernur, saya juga izin memperkenalkan Ibu Sekretaris Kementerian, Sekretaris Utama, Ibu Niwayan Giri Adnyani. Ini Putri Bali yang tugas di Kemenparekraf. Jadi kalau kami work from Bali dari Januari, beliau pulang kampung. Tapi beliau juga tidak sendiri karena kita ada deputy juga, putra asli Bali, yaitu Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, Bapak Wisnu Bawa Tarunajaya, silakan berdiri. Dan karena ini event yang sangat penting, sangat nasional, dan Bapak Presiden menaruh perhatian yang begitu besar, kami juga menugaskan Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan Events, Ibu Rizky Handayani juga hadir di sini, beserta jajarannya Pak Reza Pahlevi sebagai Direktur Event Daerah. Izinkan saya menyapa dengan pantun Bapak Gubernur, jalan-jalan ke Kabupaten Tabanan. Kurang kompak. Ulangi ya. Jalan-jalan ke Kabupaten Tabanan. Tidak lupa mampir ke Danau Beratan. Di gedung Krishnawara acara PKB diselenggarakan. Ayo bersama kita dukung dan sukseskan. Bermain di pantai Kuta untuk berselancar. Tiba di Bali dengan menggunakan pesawat. Pesta kesenian Bali terlaksana dengan lancar. Ayo perekonomian Bali kembali dengan pesat. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita bersama-sama dapat menghadiri Pesta Kesenian Bali ke-43 yang sungkara kita laksanakan pada hari ini Sabtu 12 Juni 2021. Bapak, Ibu hadirin sekalian, pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak tahun 2020 menjadi masa yang sangat-sangat berat dan penuh tantangan bagi kita semua. Dampak pandemi ini sangat dirasakan, terutama bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya di Bali. Salah satu dampaknya adalah banyak kegiatan events yang terpaksa harus dibatalkan, termasuk Pesta Kesenian Bali ke-42 yang rencananya awal tahun lalu diselenggarakan pada tanggal 13 Juni 2020 sampai 11 Juli 2020. Asungkara tahun ini alhamdulillah dapat kita laksanakan secara hybrid dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Bapak Gubernur tadi memberitahu saya semua sudah menjalankan 3M dan 3T. Sudah ada protokol antigen. Dan saya ingin secara khusus memberi apresiasi kepada Provinsi Bali, bahwa Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur yang menjadi provinsi yang paling cepat melaksanakan program vaksinasi nasional. Bali sebagai barometer pariwisata nasional menjadi bukti nyata betapa dahsyatnya dampak pandemi terhadap pariwisata yang begitu rentan terhadap krisis. Berbagai langkah mitigasi dan pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif telah diambil oleh pemerintah. Mulai dari program perlindungan sosial, program padat karya, serta program stimulus bagi industri seperti dana hibah pariwisata yang tahun ini, mohon kami didoakan, akan dilanjutkan, ditingkatkan, dan diperluas. Sehingga bukan hanya menyentuh
hotel dan restoran, tapi juga pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya, seperti Biro Perjalanan Wisata, para penyelenggara kegiatan rekreasi, dan mudah-mudahan jumlahnya bisa kita tingkatkan mencapai 3,7 triliun rupiah. Selanjutnya kita ingin program sertifikasi CHSE, dan saya ingin mengapresiasi Bali sebagai provinsi juga yang terdepan dalam penerapan sertifikasi cleanliness, health, safety, dan environmental sustainability dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif. Tahun ini kita canangkan 1.200 destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif yang akan mendapatkan program sertifikasi CHSE gratis guna mewujudkan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Saya juga pada kesempatan ini ingin secara khusus mengapresiasi, memberikan penghargaan tinggi kepada Gubernur Provinsi Bali, Pak Wagub, dan segenap jajarannya, para bupati, wali kota, Denpasar tadi saya lihat hadir, pelaku seni budaya dan masyarakat Bali atas upaya yang telah dilakukan demi tetap terselenggaranya Pesta Kesenian Bali tahun 2021 ini. Karena kami melihat ada dampak positif pada sektor pariwisata dan menggerakkan roda perekonomian di Provinsi Bali. Apalagi Bu Menteri hadir, dan ini semua diundang beserta ibu-ibunya. Jadi kita di sini tidak boleh hanya menjadi rohali atau rombongan hanya lihat-lihat. Tapi karena kasir saya juga ikut, Bu Nur Asia ikut, karena dia yang megang dompet saya, kita semua harus jadi rojali, rombongan jadi beli. Dan tidak boleh kita masuk ke dalam kelompok rogana. Atau kita harus menjadi rogana, yaitu rombongan nggak pakai nawar. Karena susah bikin produk kesenian. Betul ya Bu Gub ya? Karena Bu Gubernur ini sangat memfokuskan untuk pembangkitan UMKM, dan saya sangat mengapresiasi bahwa sektor pariwisata ini menggerakkan ekonomi kreatif dan sebaliknya. Ekonomi kreatif juga menggerakkan sektor pariwisata. Secara spesifik saya terima kasih kepada Bapak Kapolri dan Kapolda Bali dan seluruh jajarannya atas komitmennya memberikan dukungan izin dan turut mengawal pelaksanaan kegiatan events yang telah menerapkan prinsip CHSE. Bapak Ibu hadirin sekalian, Pesta Kesenian Bali merupakan event seni dan budaya yang bernilai sejarah. Sudah 43 tahun menjadi bagian dan menjadi nostalgia, menjadi memori kita bagi bukan hanya kerama Bali, tapi juga nasional dan dunia internasional. Pesta Kesenian Bali secara filosofis juga menjadi media dan sarana, membangkitkan semangat kita, memotivasi masyarakat untuk menggali, menemukan, dan menampilkan seni budaya, serta meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat, membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan. Ilmu pengetahuan dan seni sebagai representasi peradaban, serta pengembangan kesenian melalui kreasi, inovasi, dan adaptasi budaya, dengan harapan tentunya tetap hidup dan berkelanjutan. Dalam konteks perubahan waktu dan zaman serta lingkungan yang selalu berubah. PKB ke-43 tahun 2021 mengangkat tema, izinkan saya nih Pak Gub, Tiang masih belajar nih bahasa Bali ini. Belum lancar ini. Banyak fokus di bantu pariwisata nih di Bali. Tapi saya coba membaca Purna Jiwa Prananing Wanakerti. Jiwa paripurna napas pohon kehidupan. Mohon maaf kalau salah, ini
tolong disalahkan Bu Giri, nggak mengajarkan bahasa Bali kepada saya. Nah, ini diimplementasikan dalam setiap aktivitas seni, meliputi PED Aye, pawai virtual, reka sadana, pagelaran, wimba kara, lomba, kandarupa, pameran, kriya loka, workshop atau loka karya, dan widya tula, sarasehan. Nilainya berapa kira-kira? 6,5. Akhir kata, pada kesempatan yang istimewa ini, saya mengajak seluruh pihak untuk turut mensukseskan penyelenggaraan PKB ke-43 tahun 2021. Saya ditugaskan secara khusus oleh Bapak Presiden. Kebetulan Senin yang lalu saya dipanggil ke istana untuk membicarakan secara khusus tentang pemulihan di Bali. Bapak Presiden memberikan tugas khusus agar saya hadir di sini, memberikan semangat kepada teman-teman semua, kepada masyarakat Bali, bahwa kita bersiap-siap untuk menyambut kepulihan ekonomi Bali, tapi tentunya dengan prakondisi-prakondisi yang harus kita pastikan. Nah, kehadiran saya di sini juga beliau ingin betul-betul bahwa kita memiliki kepercayaan bahwa kepulihan pariwisata dan pembukaan kembali pariwisata Bali ini tentunya dengan aspek pengendalian COVID yang betul-betul dalam keadaan yang bisa kita yakinkan bukan hanya dunia internasional tapi juga kepada masyarakat Bali. Saya bersama Pak Gubernur dalam rapat tersebut menyampaikan 10 permintaan dan asungkara Pak Presiden 10-10-nya disanggupi oleh beliau. Akhirnya saya mengharapkan bahwa PKB ke-43 ini menjadi wadah apresiasi seni, membangun ekosistem kemajuan dalam bingkai seni budaya di Bali, serta memberi semangat dan membangkitkan kembali kreativitas di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi di Indonesia. Maju terus pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia, matur suksma, astungkara rahayu. Saya tutup dengan 2 bait pantun. Indahnya waktu senja di danau sambil melihat angsa. Indahnya waktu senja di danau sambil melihat angsa. Induk angsa berenang-renang bersama anak-anaknya. Ayo tingkatkan terus kreativitas anak bangsa, karena Indonesia kaya akan adat dan budayanya. Satu penutup, sesama keluarga haruslah saling menjaga, agar kita semua bisa bergembira. Protokol kesehatan haruslah tetap terjaga, pastilah pesta kesenian Bali aman terselenggara. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, demikian tadi telah kita dengarkan bersama sambutan dari Menparekraf Bapak Nur Salahuddin Uno, tentunya dengan pantunnya yang mencairkan suasana pembukaan PKB tahun ini. Usai sambutan dari Bapak Sandiaga Uno, kita akan mendengarkan sambutan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang tentunya dilakukan secara virtual, di mana nanti akan juga dilakukan peresmian dengan penancapan kayon oleh Menpar dan juga Gubernur Provinsi Bali. Mari kita saksikan bersama.
Om Swastiastu, dumugi para semeton, rahajeng sareng sami. Yang saya hormati Gubernur Bali, para bupati dan wali kota seprovinsi Bali, yang saya hormati para seniman, budayawan, dan para pekerja kreatif, serta seluruh krama Bali yang saya banggakan. Penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali ke-43 ini merupakan bukti bahwa dalam tekanan pandemi yang sangat berat, kreativitas dan produktivitas karya seni masyarakat Bali tetap tumbuh. Tampil dengan cara-cara baru untuk terus mewarnai panggung seni dunia. Lebih dari itu, saya juga mengapresiasi pilihan tema Purna Jiwa Prananing Wana Kerti yang mengajak pemuliaan flora fauna dan seluruh keragaman hayati, menebarkan semangat konservasi dan hidup harmoni dengan alam untuk penyembuhan peradaban dari pandemi dari Gering Agung. Warisan susastra yang mengingatkan datangnya wabah, yang mengajarkan cara mencegah dan beradaptasi, perlu dibuka kembali serta dikembangkan untuk mengambil pelajaran dari pandemi COVID-19 sekarang ini. Dan kunci utama untuk pemulihan ekonomi Bali adalah kemampuan kita dalam menangani pandemi. Disiplin protokol kesehatan harus terus diterapkan. Vaksinasi juga harus dilakukan secara cepat dan masif. PPKM Mikro berbasis Banjar dan Desa Adat harus diefektifkan untuk mencegah penularan. Kita tunjukkan kepada dunia, Bali adalah destinasi wisata yang sangat aman dikunjungi. Terakhir, saya mengapresiasi upaya pemerintah daerah, para seniman, pekerja seni, dan seluruh masyarakat Bali yang terus berkarya dan mengekspresikan karya seni dan terus mengembangkan estetika dan tradisi adiluhung kebudayaan Bali dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dengan memohon anugerah Tuhan Yang Maha Esa, Pesta Kesenian Bali ke-43 tahun 2021, saya nyatakan dibuka. Om Santi 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 Om. Selanjutnya, prosesi pembukaan Pesta Kesenian Bali ke-43 tahun 2021 secara simbolis dengan penancapan kayu. Baik, Saudara, melalui pidato Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo tadi telah membuka acara Pesta Kesenian Bali ke-43 tahun 2021. Tentunya seperti yang disampaikan di awal bahwa acara pembukaan ini akan diresmikan juga dengan penancapan kayon nantinya oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beserta dengan Gubernur Bali dan undangan yang lainnya. Dan yang menarik dalam acara pembukaan kali ini tentunya adalah kayon yang digunakan sebagai simbol untuk membuka. Ya Pak, ya mungkin bisa disampaikan apa kira-kira makna sekali lagi di balik kayon ini? Kayon adalah satu wayang ada di Bali, penting artinya di Jawa namanya gunungan. Jadi sangat cocok dengan dan relevan dengan tema PKB.
sekarang ini ya tentang pohon ini. Nah, oleh karena itu begitu kayon bergerak ini artinya ada dinamika, ada geliat berkesenian, geliat kehidupan yang hal ini memberikan semangat kepada kita semua. Lewat seni kita dapat menggerakkan kehidupan, dapat memberikan semangat ketika kita dilanda pandemi yang sangat mengerikan sekarang. Baik, itu dia tadi makna dari kayon itu sendiri, dan kita saksikan bersama di layar kaca saudara bahwa Menteri Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menancapkan kayon yang berarti acara Pesta Kesenian Bali ke-43 tahun 2021 kali ini resmi Baik, kita dibuka. dan selamat atas pembukaan Pesta Kesenian Bali ke-43 tahun 2021. Mohon izin berkenan untuk foto bersama. Baik, tentunya acara Pesta Kesenian Bali kali ini akan dilaksanakan sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni kurang lebih akan berlangsung 1 bulan ke depan, mulai dari tanggal 12 Juni ya Pak ya, hingga tanggal 10 Juli, tentunya dengan konsep yang sedikit berbeda. Yang tadi Bapak sebutkan ada online, ada offline, betul ya Pak ya? Mungkin bisa disebutkan sekali lagi? Iya. Jadi pesta sekarang ini kan seni itu formatnya berbeda, dikatakan yang luring dan daring. Walaupun begitu ini tetap berlangsung 1 bulan. Kalau bulan-bulan selanjutnya yang lalu itu ada sampai 100-an pergelaran, 130, sekarang setengahnya saja. Dengan tiap hari ada di Art Center dan diisi Denpasar pagi, siang, malam. Pagi, siang, dan malam. Jadi tetap ada pertunjukan. Tentu pertunjukan yang langsung itu adalah pertunjukan-pertunjukan yang kemungkinan diprediksi penontonnya sedikit. Sedangkan yang banyak-banyak itu sudah direkam dan kita tinggal saksikan dari rumah. Baik, jadi bisa disaksikan, tetap bisa Anda saksikan dan Anda bisa pantau terus melalui media sosial dari Pemprov Bali tentunya. Dan saudara, usai penancapan kayon ini tentunya kita juga akan menyaksikan sebuah tayangan video Pet Aye dengan judul Pratiti Urana Kerti, begitu ya Pak ya? Yang mana terinspirasi dari fungsi pohon juga sebagai sumber kehidupan. Mungkin sedikit Pak soal Pet Aye ini? Ya, jadi Pet Aye ini kan penafsiran dari pawai yang biasa kita lakukan sebelum-sebelumnya. Hanya saja hanya dalam bentuk rekaman virtual. Jadi digarap dalam bentuk digital yang merepresentasikan atau mewakilkan unsur-unsur pet dari seluruh kabupaten di Bali. Oleh karena itu proses pembuatan Pet Aye ini melibatkan juga seniman-seniman dari seluruh Bali, terutama seniman-seniman yang dari sangat-sangat. Baik, untuk itu pemirsa di rumah, mari kita saksikan bersama. Ini dia video Pet Aye Pratiti Urana Kerti.
sedang kita saksikan bersama di layar kaca Anda, saudara, adalah penampilan video Ped Aye, yang dimana kalau dulu kita saksikan secara langsung begitu, kali ini ditata secara apik melalui visual yang sangat indah jika Anda saksikan dari awal tadi. Pak Kadek, bisa disampaikan mungkin lokasi yang kita saksikan saat ini sekarang adalah di Penglipuran, Bangli. Ya, Desa Penglipuran Bangli. Apakah ini dari perwakilan Kabupaten Bangli atau seperti apa? Bisa disampaikan? Kalau dari perwakilannya bukan ya? Bukan. Jadi tim kreatif itu mengambil seniman-seniman yang bisa saja dari beberapa daerah tempat di Bali, tapi tidak khusus hanya satu grup dari Bangli begitu, enggak. Diambil dari beberapa orang mungkin dalam satu sanggar begitu ya. Jadi PED ini kan kita punya di mana-mana di Bali, kita punya namanya, asal ada iring-iringan ritual itu disebut PED ya. Walaupun tradisi PED itu yang sangat mengakarkan di Gianyar, khususnya di Desa Sukawati itu ya, tetapi dalam bentuk pawai yang kita kenal sekarang di PKB itu, karena kebetulan sekarang sudah begini keadaannya, dia tidak mungkin, lalu dikemaslah pawai itu dalam bentuk Ped Aye itu dalam bentuk seperti ini. Jadi ada penataan lah di sini, baik penataan langsung, ada koreografer yang mengatur ini semua, juga ada komposer yang membuat musiknya, tentu saja bidang-bidang sinematografi, foto digital dan sebagainya, untuk membuat garapan ini menemukan satu unsur-unsur artistik yang dapat mewakili bahwa kita dengan melihat ini, walaupun singkat, mungkin tak lebih dari 10 menit, kita sudah bisa melihat inilah pawai, inilah PED. Salah satu tradisi yang unik di Bali, dan di Bali ada di mana-mana dengan nama yang berbeda-beda. Baik, ini menarik karena jika kita bandingkan dengan pawai-pawai sebelumnya begitu, biasanya masing-masing daerah akan memunculkan khasnya dari masing-masing daerah. Nah, yang berbeda tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya, selain secara virtual tadi, Pak, mungkin apakah ada seni-seni modern yang dimasukkan dalam sini, atau seni-seni pakaian-pakaian klasik, atau seperti apa, bisa disampaikan? Identitasnya, inspirasinya tetap dari tradisi-tradisi ritual atau adat atau agama yang ada di Bali. Tetapi kalau kita lihat, perhatikan daripada penampilan sekarang ini, tentu ini adalah satu kreativitas, inovasi. Ya, barangkali tidak ada di tempat lain, tetapi sepertinya ada identitas dari daerah tertentu yang diberikan ornamentik, apakah itu pakaiannya, apakah itu koreografinya, susunan tarinya, termasuk juga musiknya. Jadi kalau yang natural itu tentu tidak diatur seperti ini ya, tidak ditata seperti ini, tapi berlangsung secara alamiah begitu. Sedangkan ini diberikan pengaturan, penataan artistik di sini. Baik, ini menarik karena dari awal tampilan kita juga sudah menyaksikan bersama saudara bahwa ada beberapa kostum begitu yang berpadu dengan kekinian sepertinya. Betul ya, Pak ya? Baik. Ini juga adalah sebuah konsep baru juga dalam Pesta Kesenian Bali, karena kita ketahui bersama dulu masing-masing kabupaten menunjukkan keunggulannya begitu ya, Pak ya? Keunikannya. Baik, yang kita saksikan saat ini adalah mungkin ditunjukkan penggunaan topeng begitu ya? Begitu banyak tari topeng di Bali, ini yang ya? saya katakan tadi, penunjukan topeng kan natural biasa, di pura di mana berlangsung secara alamiah. Tetapi ini sengaja diatur bagaimana penari-penari topeng itu bersama-samaan mengambil topengnya, tapelnya begitu, lalu ditunjukkan. Ini ditampilkan juga stil-stil pribadi, ada topeng tua, ada topeng peras, ada topeng Arsa Wijaya, ada jauk ini yang terakhir ini ditunjukkan ini. Ini kan tarian-tarian topeng di Bali yang memakai tapel, yang memakai masker gitu. Nah, ini seperti ini, pengaturan seperti ini, kita bisa melihat, oh ini Bali, ini satu daerah tertentu, tetapi ini sudah dibuat dramatisasinya lah, bagaimana seniman-seniman itu berjalan di liku-liku tebing begitu untuk menuju tempat-tempat pentas. Nah, ini seperti ada suling berlet seperti ini, tentu kenyataannya tidak ada. Nah, jadi ini memang betul-betul penggarapan artistik dengan media rekam. Baik, indah sekali kalau kita lihat bersama ya Pak ya. Namun meskipun tadi disebutkan ada penambahan editing visual dan lain sebagainya, namun syuting ini tetap dilakukan
di alam, Di alam- aslinya alam begitu ya Pak sesungguhnya. ya? Alam sesungguhnya. Jadi tempat-tempat diambil ini termasuk tempat-tempat unggulan kalau kita lihat dari sektor pariwisata. Jadi bisa jadi ini tempat-tempat calon-calon yang belum pernah ke sini misalnya datang ke Penglipuran atau di Gunung Kawi Betul, tadi di ada Gunung Kawi. seperti itu. Dan tentunya kalau kita lihat dari awal video hingga saat ini kita saksikan masih konsisten dengan tema ya Pak ya? Tema Sekali lagi. wanonya, ya, tema alamnya. Betul. Apalagi yang terakhir ini, Ya. bagaimana sebuah pohon besar diberi saput poleng, Nah. kain poleng ini. Jadi ini merupakan simbolik Ruobinede, baik buruk itu, kehidupan itu akan selalu ada. Persaingan kehidupan, harmoni itu selalu dipertemukan oleh yang baik dan yang buruk, seperti itu. Dunia ini selalu ada dalam baik dan buruk, Ya, dua biasa. hal itu akan selalu ada menjadi satu begitu ya Pak ya. Makna yang sangat dalam, tentunya mudah-mudahan bisa menjiwai pesta kesenian Bali yang kita akan saksikan 1 bulan ke depan ini. Baik, luar biasa telah kita saksikan bersama video Ped Aye. Sesuatu yang berbeda kita sudah saksikan tahun ini, tentunya perekamannya sekali lagi dilakukan di alam yang sesungguhnya, meskipun tadi dengan tambahan-tambahan editing visual yang tentunya menambah cantik video yang kita saksikan sebelumnya tadi. Usai video Ped Aye, saudara, kita akan menyaksikan pagelaran sendra tari dengan judul Wreksa Kastuba, persembahan dari ISI Denpasar. Dan tentu saja sendra tari ini menjadi sesuatu yang spesial karena akan ditayangkan selama kurang lebih 45 menit ya Pak ya. Ya, ya. Apa yang spesial? Satu kata saja mungkin. Spesialnya adalah sangat kontekstual dengan tema PKB. Baik. Juga sangat kontekstual dengan kehidupan kekinian Baik. kita. Terutama bila kita berkaitan dengan hubungan kita dengan alam, kita harus selalu menjaga alam. Nah, itu pesan moral yang ingin disampaikan lewat sendra tari ini. Baik, mungkin kita informasikan juga kepada pemirsa sekalian yang sedang menyaksikan bahwa judul sekali lagi adalah soal Wreksa Kastuba yang tentunya merupakan interpretasi dari tema PKB tahun 2021 ini yang mengangkat kisah Japatuan begitu ya Pak ya, yang berkisah keutamaannya soal flora fauna dalam penyempurnaan jiwa dan kehidupan manusia. Jadi ada kisah Japatuan ini sebetulnya sudah ada sejak dulu begitu ya Pak ya. Apa kira-kira yang menjadi makna atau simbol yang ingin diinformasikan kepada masyarakat melalui sendra tari ini Pak? Ya, jadi secara pesan ini kan kisah bagaimana perjuangan, ada kesetiaan di ini, ada religi di sini, ada kepekaan sosial di sini. Yang religi pertama, misalnya bagaimana seorang Japatuan itu dengan begitu kokoh mempertahankan dharma, kebenaran atas keyakinannya sendiri, berjuang. Lalu yang kedua religi, bagaimana dia menuju Indraloka untuk bersua, untuk menghadap, mohon anugerah Dewa Indra untuk diberikan berkah. Baik, dan ada kesetiaan dan lain sebagainya tadi ya. Dan untuk itu mari kita saksikan bersama saudara Wreksa Kastuba. Sang Hyang Saraswati
Kawi Nursida Uri pirang dino kunang lawas sira Japotuan akuran lawan sira diah keratna ningrat jadi inalak urep dia teka pila sang yang Surapati mapan biprayogina welegong barikanang Indraloka samangkada ke kanan di kanang carita Alkisah di sebuah desa wilayah kerajaan Daha. Seisi desa hidup penuh kesederhanaan, paras-paros sarpanaya. Adik netrani ngograpo Masyarakat hidup nyaman, segilik seguluk dari kebinekaannya, menghargai indahnya perbedaan, damainya keberagaman. mangkana kekanan ikang karamo koyeng desa teming nindal kaceritanan sira Ki Japotuan lewenian sang yang man mata sira kato. Di desa inilah I Japotuan hidup rukun dengan saudara tuanya I Gagak Turas. Dawa kalih sampunaya I Japotuan berperingai tampan, luhur budi serta tekun menjalankan ajaran Dharma. Tuan mawas awasi kang desa Mandogenya ingak sadon ayo yen nergamu yang kewentenanipun maka kalih sang yang kamu jaya mesaneng ngering sang yang ratih. Kearifan budi Japotuan menjadi sempurna.
dengan pendamping hidupnya dia Ratna Ningrat. Sang Juwita jelmaan anugerah bidadari sorga Indra Loka. Adi, dia Ratna Ningrat Idewu. Kadirasa beli anyatur muka, tusing je telah pan beli bakal medasin kejegegan Kidewo ni Adi. Singih beli bagus. Sakewantan ampuro yang tensida yang jago masuwe ngayakin beli kiring mercopado beli. Urimang kanda kekana di rumah kedua. Saksana urip Ratna Ningrat inalap tekap ida sang yang Surapati. Penyasir Adi kehadiran Ningrat Adi Dadi las carya Adi ngale anak buku beli Ados beli Adi dan sida beli hidup yang tusing ada Adi maka nampeng hidup beli Ados beli Adi Rimong kana larani ijaput wan saksana orang kami unduk di kandang salida. Jadi Adi japo Tuhan yen dimone-mone ngerasa dan potas keruk hidup hati. Kudang lontar, kudang cakap pensubuh baca Idewu. Yen nepok awak mati ngulah pati tuhadamu. Tuas kadulurung penjahat di suwung mati suwung tusing je bakal mapi oleh nepukan manut tatujon. Kadang keto sesaya dinuturin nak kebuka beli. Nuturin nyamo prayone di pendepending daun di hati. Ne bakal ngudiang adi memuruk bukanya di hati. Beli. Minap sangkan yang keikat dending tresno. Nyamo prayo makejang. Dada kisah dengan somat yang nuteresno. Adi lak adine teken pisago lak adine teken keramo banyar keramo deso Adi Ratna Ningrat ajak beli barang mati Adi japo Tuhan doketo Adi yen supaya pantas mati jalan tanam ke semua. Yen ne depang di desa sembungan letok desa ne Adi. Andos beli Adi. Nyamo berayo padang kejang. Mapan Yadi sedang kepetengan. Jalan ne jani. Yakisya dan sawan kurang yen abo keseterane yen nekati mekelosi hubungan bakal bengum melekang ken bakal pengobat nyamuk berayo nih sajo pesan temakal gede nyamo aja pajanglan jak pekerasan bedek gani pangsing nek kanti bengu di desa bakal kudiang banyare bakal kudiang desa sajo pesan jero
Sampunang tiang aja ke kesemon. Pangyang kurang tiang yumajro. Rimang kana kanan japetuanan mereka nang setra kana bayu tantok lawan kakania gagak turas. Mijian Sakwe neng Jim setan kademit mamuru Buddha kapiragan bobai Rencang idiot Sangyang Durga Tanan oleh Adi mulihlah nadi jejak pesan beli di semone rikala ning sani kala buka kene adi mulih adi mulih beli pangyang titiang riki yang tersidedoh saking sawan kuda dan tiang ya enak ada dali enak awija-wija ingkene mari kanang setero ganda mayu uli somong kade ke kanan orang siang nilu biak tabiyau Sangyang Durga tanan wadi sahasra rupanya harura rupa ayu rupa juga mapan giri putri pusira karura Durga sira tanan le Yang Durga penguasa Setara Gandamayu Sang Ibu Ilahi Adi melindungi setiap insan ngelion-ngelion nang kekuatan Adi Bendong sarati sayap anyo teras kuanda puja Rencang Gomo kita ngulati kanang limpo hati jajarengan rah mapan siring ulen beperayo agia suci laksana manusia anda di urungan pinangan kita bersama aduh anu manusia katos kadiwesi aratu botari ien wantah botari suwejar yang ditiang banjut jiwa peremanan titiang ratu botari napi kunan titiang hidup somasane tresnen titiang alen titiang pada ratu botari udah nanak japo tuan kita yen mula saja jening tresna sih kelawan somah idewone Sangyang Durga bepraya mawe kuara lugrah kelawanian kita lama kadu kita sudah kepanggung kelawan sederhenta erat maning rat mapan sederhenta pejah urip nia kinalap tekap ina Sangyang Surapati marikanang Indraloka mapan botari nada angwangun di kanang legong jandar metu marikanang swarga yaya tinggi dari badan ingulun mawe kuara lugrah ke paksi duda tanan wane sigede
Beribadat. Wawek sira Sang Hyang Durga kaya make. Yang Durga Dewi menganugerahkan Manuk Dewata sebagai penuntun perjalanan Japatuan menuju sorga loka. Dadi aduh kedes melak pesan teko. Mirip nih bencana nih mirip. Aduh beli. Kejejak dan takut beli. Nitu sing jadelen penungguran itu. Sang Hyang Surapati. Beli apa nawang? Ne madan kedes canara wasih beli. Canara kinaraneng bulan, wo kinaraneng purnama, sih kinaraneng swejo. Yang subuh pokaden beli, pokaden tiang melah. Di bulan purnama bakal meruang. Doh kapan ada kepertangan bakal tepuk. Mapan ingon-ingon dewata deh, mawen ya kesebut Manuk Dewata di gumine beli. Nah, yang ketu jalannya tutup. Antian ngersanya lompok ikan Manuk Dewata. Lumaba. Nengah kenduri lampah sina Japatuan inater dening Manuk Dewata. Oyeng pantaraning mercepada kelawan swarga loka. Antian katon di kanang Jimarwana dananu ade. Matur gamo ke kanani. Tersebutlah hutan ilahi nan tenteram, menyangga kehidupan nan nyaman. Alam melestari kehidupan bestari, tetumbuhan bersiur permai, satwa berdendang damai. Suara pang kiri-kiri. Oh ngawe kelangwan seisin pantaran kanang swarga dulur mercepada. Saksana Japatuan lawan kakania gagak turas parapce mari kanang Jimarwana. Adi dadi ilang Manuk Dewata nih adi. Tuah teka dini duen mula beli tiang ata ketekin Manuk Dewata nih. Beli apa nawang? Ni madan alas ane ko ane beli. Nang sekarang beli noleh tuon. Surya ninu bedenan kapin alas beli apa ngeranang. Mapan alas ne sak maka rambut beline. Surya ne tesat maka peninggalan ne. Mawe nengene pang surya ne kapin alas. Dini beli tiang akito mati watak yang parejano di gumine. Ne patut sayang ni alas. Yen subuh beli tiang sarwa manusia ne sayang kapin ning alas. Cara nyayang ang sirah ane sat maka utama ning anggo. Sinah gumine bakal rahayu, gumine bakal melah beli. Maweni ya kesebut taru kastubo. Kastu kinarana-ngarana yang subuh kengeranang rahayu. Yen subuh alas itu pelihara, apik kengelungang cara melihara ukudane. Maka sinah kasukertan gumine, kerakayuan gumine bakal tepuk beli. Oyan ketu sing dadi ngebah kayu ngawang, apa buen kanti alas gundul.
saja pesan tuh pelihara alas sampai kentut koyani. Kascarya sira japutuan sawet dian. Anu buaya agung pangadang aduh. Adi ada buaya deko mati beli adi mati. Ya bodoh, dan urungan kita ketadah tegak ngong kaya mungkin. Adi ya bodoh, yoh dewek mati dewa adi mati. Do kalena beli adi. Buaya tiang bencana ini tiang anak menyamung ngajak beli. Yen mula beli saking kesno atak tiang alih inerolokone beli. Uri mangkana ling jabat wan seksana manuk batin di kanang buaya. Adi jabat wan mat. Adi neken dadi tanpa gantulon serasa sing sida buaya ni nada anak bukan beli gagak turas apang beli nawang buaya ni tus sing jadelen tuah nyaman ni raga beli tuah lamas ane ngapot manike rikala ning ada di sejero ning garbo ada di basang meme beli. Ia masih mawak bapa. Ien suba melahban makadip maka sinah ia bakal dadi ruang tusing je musuh ke nana ke buko beli tiang. Iraga ngelah nyamuk papat ane madan catur kanu. Mulakaraji yenyo, mulakaraji getih, mulakaraji lamas melekarban ari-ari. Ari kalan ia ada di tengah basang. Ia madan ilambanu. Inabre ikeret kelawan isukian yen subera gelekat nyamone masih temeseh madan ye isalahir ijalahir mokair kelawan yang selabir beli disubane beli tiang kelih ia madan anggopati prajapati banaspati raja ini kalangan beli tiang mulih ke swarga ketemu masih itu ngajak nyamuk. Ia sing jadolin mawak suratmu jogor manik doro kalo maho kalo aketu beli gede tuh kemawin yang do beli asing-asing kegodaan ini teke di pantaran yang swarga kelawan yang mercepadone sing sandang beli jajah tuh tuah nyamur ruang nirago tuh mekajang beli yang subuh beli ngabo laksana ane luwung mulik maike swarga loko. Wah, iyan keto jalan, lanturang po jalan, pangsing kasep manut kapen tujuan ni dewa ni adi, jalan beli gede jalan. Uri lampak sire japo tuan ketekan kanang kakak turang. Adi japo tuan kilit tadi tekin lindung me adi aduh sampun pada menguaden dia ngeradop beli seng bani kedidian do beli kalen adi japo tuan jok dewek adi mati dewa adi Kengken adi sing sakit tadi beli gagak turas
Tomadan linung, tomadan belut beli. Kiwalayan panjangannya tuang ya madan balo ut pada. Balo kinaran ngrawang ut kinaran utama pada kinaran pati. Yen subo beli nudi merjapada demen. Melajen ane madan sadu dharma. Nginutan pituduh sang yang agamu. Nginutan pituduh sang yang sastra. Mekejang ya dini bakal dadi ruang. Ngeruangan pauku dan beline mawin ya kesebut balo ut pada balo ruang ut utama pada kinaran pati saki walian jelep pekaden beline di mercepada mekejang ya dadi musuh mencane nanake buko beli mawinan lewong mokardi di mercepada ulah aja anuntun anu dohaken tekeng tekan tuh ane bakal ngadak beli tiang ngungsi ane madan suwarga aketu beli. Atuh nanah yan ketu beli raso sing ten melaksana ane tu sing patut di merjo pado ade jalan-jalan lantur majalan ade. Alam pun serasa bersahabat dengan japa Tuhan. Aneka segenap binatang serasa memberi petunjuk arah seperti mengerti keresahan jiwanya. Dijo nih adi tadi rasa len pesan san pesan ciri. Kas cario siro mulat beli ne madan panca ke tirta ngane lelimo ada tirta putih barak kuning kelawan yang selem manca warna buena besik sekonden beli nincap ane madan suargan minekadi Indraloko Wisnu Loko dini malu beli mau bersih asuci laksana ngelebur daso malon apang sing sangkan beli tiang kapotake deni Kang Indraloko. Iya nih keto artinya beli dadi manjos dini dadi mambuh dini sing itu ya benak pesan beli. Iya nih keto jalan manjos mambuh saksana sira suci laksana wani tirta kamenalupa witra tuliada rasa nirmala tanpa diletak rasa ukudane beli mati merasa itu rasa ning samplah galang kena beli ni adi. Perjalanan japa Tuhan telah sampai di Pancaka Tirta, tempat melebur Dasamala. Kasaryo sira mulat sawet lian ane kohanan kang matur tamu katon adik nikengken dadi ado dua dadi gua rasa kewak bakal menjelap ke hati beli gagak turas gua itu sing jadlelin tomadan gua garbo beli gua tongos beli lekadane supo eri kalane metu saking garban yui meme eri kalane jani supo tekan dini di suargan mabudi beli bakal mecelep ngalekane madani Indraloko minokadi Wisnu Loko Joyenu pawakang gua pemulih kengungsi sangkan paran do pawakang Pritiwi
mapan manusane lekad ulingi meme mati mulih ya ke tanah mapan di tanah ke mapupul kanang pancio mawude berjiwi apa bayu tejo akaso gitu. Wah, yen keto jalan-jalan mencelap ke hati mencelap hati apa ngenggal tekan di lokohan. Saksana pusir makru ngeranjing ring dalem ning tuwa garba. Siapa Tuhan dan Gagak Turas memasuki relung gua Garba. Barang-barang adi hantos. Damar kurung kato dedire, damar pengaran suluh kurung kinaran Wisnu, Nilopati puasire, hidup sesubane mati tohanani. Ada cincin galak pesan, yo ke dewe kepang tebungkut kepada si Adi. Beli asu gaplong. Beli tuak menyamong ngajak tiang. Beli ane subo mawak ieh nyom ane ngeranang tiang kantas pesu kuling gua garbone napak seti di gumi sekalone beli yen beli mula saja medinih kaping nyamo sayang kaping tiang atak tiang ngungsi nerolokone tiang aleh kipah beline somah tiang erat nanding erat beli asu gaplong. Nyaman iragone beli itu beli jejak beli nemadana asu gaplong ih nyoman di subuhan yang ranang enggal di lekat Tetaman bunga bertata apik dan asri, bermekaran ranum semerbak harum. Taman Sari Tananele. Aneka rupa bunga, warna-warni, menebar aroma wangi nan semerbak. Weh, Dewa Ratu ada bunga melah-melah pesan warnane. Dur miyik, angepak miyik yone adi. Gobane bunga, sesarene mau tamu. Apa ya dan tongo sene? Pasti kiati japut wanawang, iya mapan temen ngulik ling sasrawaji. Adi, taman apa ada ini tadi ada bunga melah-melah turmosari mau tamu beli. Bunga kelawan sari itu sari kinaran yang sarira kinaran yang awak. Bunga kinaran yang bunga kinaran pepayasan. Yen supo beli ngelah pokardi sadu darmo di mercepado nganut tingling agama manut ling darmo dinutnya selakonya manuntun dari ngenung. Cuma kejang bakal dadi bunga bakal dadi sari pemunga po jalan beli nih ngungsi to tujuannya ane peniuntan aketu beli. Ne Taman Sari saat maka pepayasan minekadi sarira uko dengan irago gitu. Yen suba ketemu kelawan bunga ne taman ini
Beli kena yang ineroloko ni subopak. Mawin nang beli kuang. Madan mapidabdab. Melaksana nganu ting sesana. Pangsing tamar ineroloko ni sangka nang beli. Sangka nang tiang beli. Yen kita jalan-jalan, engal-engal bapan subopak ineroloko ni. Beli dot metemu kelawan Widodari ni. Aneh jegeg-jegeg. Irika sirama kerewa saksana jumujogeng ineroloko. Dan kawarnanan mereka kawan saksana parabda. Ring sumi paning duaraning ineroloko. Adi, neken-ken dadi adok kori agung madurgamo mesesocan cara kunang-kunang seyuda kato nadi. Beli ne tuah kori agungnya di ineroloko beli. Tuh tinggalin ada jalan ke Tengawan, ke Tengebot ada jalan. Bedah Kelot ada jalan Bedah Kaje. Jalanane Bedah Kaje teh dua jalan ngungsi ane madan swarga. Jalanane Bedah Kelot teh jalan ngungsi ane madan neraka ya muloko. Yen kita ros ngadi kemudian jalan Bedah Kajo dejak tewi doen batur meresam pang beli nawang mapan liyo ngajak atmu ni manusia di mercepado ngentasen jalanan ni kelot mawin jalan itu lisik liyo bunga liyo pepayasan bedek liyo aja mentas ngali swarga ni sangkan tingkah ya tuara patut mawin jalan ke swarga nempat liyo misi dewi teresam. Adi yen keto ros ngadi nyen gen bakal liwat ke jalanan yang lodong jalan ke neraka nyen bisa liwat ke mau beli kadirasa pandita wani selesai ngulet ning sastra weda bisa ya bakal lewat ke mau yen pradetan anu ting sesana ning pandita dadi pandita di gumi sekala ni kita masih pemimpin pejabat bisa bakal mencelap ke jalan itu yen sing ya jujur yen sing yang anu ting sesana yang pemimpin mimpin bumi ini di sekala beli maweneng jabatan kelawan wangsa itu sing jamin bakal man swargan beli sakiwala pekardiane mau tamu yen jane utama ngata kamu tanpa duluran ke darman sing sida bakal yang lewat jalan kaje beli sing buangan ya kelebok di kawah ya moniloko sakiwala yang beluang pokaden ya deh pengangon pemulung bisa amolikakan swarga beli mawinan lingning sasrawaji darmo adarmo tinut niya selaku niya manuntun dari nung ke darman itu bakal nuntun pejalan beli di jalan rikalan mulai beli kesangkan paran beli wah iyan keto jalan-jalan menjelapin loko tanggil ring ida petaro pangenggalan tepo beli ipah kejerat naning rat adi jalan-jalan wah tambak potare naro sirong ranjing bari kanang iner loko. Gerbang sorga terpampang oleh ketulusan dan kebeningan nurani jabat Tuhan. Para prajurit sorga sigap mengawal wilayah, siap mempertahankan sorga loka.
saking uang emasan Kurawu itu naratiawi itu astara wataking konarawa yatna angamit kasukertan di kanang Indraloka mapanuro Sirbatara Sangyang Sangyang Satu Kerti Peperaya ang wangun di kanang sasolahan Demikian pula halnya para Genarwa andalan setia mendampingi kegagahan dan kesigapan para prajurit sorga. Ayo doh, kurang doh orang teningan itu. Enak peperaya sigera-sigera barak ribu angkajan ini betara Sangyang Satu Kerti. Wah, natan doh orang teningan itu. Warnanan karbijalina Sangyang Surapati ketekanian Dewi Saci Tananwade Keilahian surga loka disokong oleh kuasa yang Surapati nan bijaksana. Wantian menang nang saisen di kanang sabaning Indraloka. Lumekat warna nira makodewa. List wayu paripurna tanpa jeda. Sangyang Surapati didampingi saktinya Dewi Saci serasa menyejukkan
seisi indra loka. Uli sampun cumadang seisining sabaning inerloko. Sane mangkin kekawiten punika sasolahan legong canara metu. Wiaktilis tuayu paripurna sekananing legong katon mapan sari ning indraloka ginawe legong tekapira Sang Hyang Surapati. Para bidadari sorga loka setia mengabdi dengan ketulusan nurani. Putri-putri sorga loka ini menggelar tarian legong Candra Metu. Berlengok gemulai dan rona ceria, para penari legong mewarnai adab kehidupan. Indahnya kehidupan memancarkan kedamaian ke jauh relung-relung nurani. Guru Majid, Sira putuan porapto mereka dari dia berat nanirat. Uruk sira Sang Hyang Indra, ya putuan parapto, ya tika Sang Hyang Indra. Gumawit, orat naningrat matemakan paksi kaswari, iri kesira nungalakan ikanang kia nyande. Mancana tamu. Angkinu jaran diri. Dia Ratnaningrat dirubah wujudnya menjadi seekor burung kasuari oleh Hyang Surapati. Utuh Cai Japutuan Manira Subhanawang Cai Sido ngentap Indraloko ni Bukajani sangka ning ada penugerani de Sang Hyang Siwa, penugerani de Sang Hyang Durga ditu diseterokan maju. Yen mula saja petekan Cai ni mai bakal ngeruloh ngalih somah Cai Ratnaning Rat. Yen moneliun pergi nolegonge necen mirip pada sinalih tungil somah Cai ni. Apang singin gelah nyupaden petekan Cai ni. Pilin, yen sukuada somah Cai ni. Itu laut ngajak mulih. Tuon kemer-kemer pada Japo tuan. Aratu Botaro.
medaging kadi ketel pawacana nunas nugara titiang jaga nureksen pun dikilegong darwine maka sami enak mawas-awas pura sama apikin adi necen mere badoi pah beli nene wah sing asane sing pengadag sing kene ya kas carya sira japotuan mulan atuh adi ratnaning rat kedadiang kedes si dewa antuk kita botarinero sakiwala mapan beli tresnan beli netan pegat kapiningi dewa diastu hadi merupa kedes tusing jerarat tresnan beli ne kapiningi dewa adi jalan mulih ke merjo pada adi singih beli bagus titiang saireng aratu Batara maka pengulun yang dewata ringin reloko sekadi mangkin titiang lungsur suwe celedang paduka Batara puniki penyerwan derwe somah titiang jaga pamit yang titiang nyarangin titiang tuan ke merjo pada Batara nah jening siapa tuan yen mulut saja somah kana buku cening lawutang cening mulih ke merjo pada sakiwala ingatan mapan yosat maka bungan legong dini di Indraloka di suboni ya tekad di merjo pada lima kang yang sesolah legong di merjo pada cening apa ngada sesolah legong tami kayang kewekas angon panyelimur seisin gumi merjo padane akedo yang cening jampo tuan aratu Batara ring wun-wunan ring papan titiang linggih titiang pasuwecan paduka Batara titiang mau pamit ya wenten iwang atau titiang unsur ampura aratu Batara nah yen kita mau jalan ya kesematan kekenan payo di lampat adi Dewi Saji jalan jumu-jogeng dalam ning Indraloka titiang siring aratu Batara nanak legong bersama enak angar anjing popareng ring dalam ning Indraloka kana dangiran adi ratna ning rat mapan ni subo madan panemayu jalane jani tuon ke merjo pada manut kadi bisa mani de Batara dur ditu lima keng legong candra metune apa ngada tetamian legong di merjo pada adi aratu beli agung titiang sereng beli bagus titiang saireng jalan-jalan yang ngalengal mulai ke merjo pada adi jalan yang ngalengal adi iri ke sire bersama jumujung yang merjo pada Ratna Ningrat diizinkan kembali ke bumi menemani Japatuan untuk memerintah negeri Daha. Semaptiat gatini kanang taruh kastubo carita. Om Santi Om. Baik, saudara, demikian tadi telah kita saksikan bersama sebuah tampilan sendra tari dengan judul Reksa Kastuba yang merupakan sekali lagi interpretasi dari tema PKB ke-43 tahun ini, Purna Jiwa Prananing Wana Kerti, di mana tadi diceritakan ada kisah seseorang bernama I Japatuan yang berjuang untuk bertemu kembali dengan sang istri Ratna Ningrat di Indraloka. Tentunya ada banyak sekali tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh I Japatuanika. Dan tentunya kita ingin mengetahui bersama Pak, tadi disampaikan bahwa ada sisi kesetiaan, sosial. Benar demikian Pak? Iya. Jadi kesimpulan daripada sendra tari ini adalah proses tidak mengkhianati hasil. Baik. Jadi bagaimana perjuangan Japatuan itu untuk mendapatkan istri yang sudah meninggal pun dia dapatkan. Terakhir dia diminta oleh Dewa Indra agar menjadi pemimpin yang menegakkan kebenaran, membela rakyat untuk mensejahterakan kehidupan.
Luar biasa. Baik, tidak terasa Sentra Tari ini juga merupakan tampilan akhir dari pembukaan Pesta Kesenian Bali tahun ini. Dan tentunya mungkin ada sedikit himbauan untuk masyarakat, Pak? Ya, kepada masyarakat, pertama kita harus bersyukur PKB ini akhirnya bisa dilaksanakan. Mohon kepada masyarakat untuk taat kepada prokes bila yang akan datang ke sini, ke Center. Kepada masyarakat yang lainnya, silahkanlah nikmati, simak Pesta Kesenian Bali ini melalui online maupun offline, televisi, Baik. YouTube dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak Kadis Wataya untuk waktunya siang hari ini, dan jangan lupa seperti yang disampaikan tadi, Anda juga bisa menyaksikan siaran Pesta Kesenian Bali ini secara offline melalui TVRI Bali setiap hari Jumat dan Minggu pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah. Pastikan untuk Anda para pecinta seni yang ingin menyaksikan tampilan-tampilan tersebut untuk sekali lagi menyaksikan TVRI Bali setiap hari Jumat dan Minggu. Akhir kata saya Galuh Praba dan segenap kru pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.